Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di hari yang cerah ini kita berkumpul di kita dalam rangka kegiatan aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan sejawat di UPTD SMP Negeri 3 Senalia yang akan disampaikan oleh Ibu Rina Perda SPD. Adapun rangkaian kegiatan pada pagi hari ini, pertama yaitu pembukaan, kedua kata sambutan dari kepala sekolah atau mewakili, dan ketiga paparan dari Ibu Rina Perda, dan keempat yaitu acara penutup. Marilah untuk memulai kegiatan pada pagi hari ini kita bersama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjut ke acara kedua yaitu kata sambutan dari Kepala UPTD SMP Negeri 3 Senalia, yang mana pada pagi hari ini diwakili oleh Wakil Kurikulum UPTD SMP Negeri 3 Senalia, Ibu Rosidah Manurung SPD. Kepada Ibu Rosidah kami persilakan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada pagi yang cukup cerah ini kita boleh berkumpul di tempat ini dalam mengikuti aksi nyata berbagi praktik baik ya oleh Ibu Rina Perda. Dan pada pagi hari ini izinkan kami untuk mewakili Kepala UPTD SMP 3 Senalia. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah sudi untuk mengikuti kegiatan ini. Semoga nanti kegiatan ini kita bisa mengikuti ataupun menyemangati kita semuanya. Dan kami juga berterima kasih kepada Ibu Rina Perda yang telah mengadakan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini menyemangati rekan-rekan guru yang belum mengikuti calon guru penggerak. Untuk hal ini CGP itu sebenarnya kalau kita lihat untuk kemajuan zaman, kita sebagai guru harus selalu up to date, apalagi guru-guru yang masih muda ya, karena apa? Kita adalah garda terdepan, jadi kita harus mempersiapkan diri kita sebaik mungkin. Kami juga sangat bahagia dan bangga kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti CGP. Dalam hal ini sudah ada beberapa guru SMP 3 yang sudah mengikuti, dan pada saat ini diikuti oleh Ibu Rina Perda. Dan kami berharap dari pihak sekolah, semoga Bapak Ibu yang belum mendaftar ikut mendaftar, dan semoga lulus ya menjadi CGP atau calon guru penggerak. Dan semoga kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian pada saat ini juga kami menyampaikan kepada Bapak Ibu yang berada di tempat ini untuk selalu semangat dalam mengisi modal kita sebagai guru, karena kita tidak bisa hanya begitu saja, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Nah, sebenarnya kegiatan ini kalau kami perhatikan cukup cukup sibuk ya Ibu Rina ya, cukup sibuk. Terus kalau kalian perhatikan Ibu selalu mengikuti Zoom dan segala macam, tetapi kalau dilakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas, mudah-mudahan itu bisa berjalan dengan baik dan pasti mendatangkan hal yang baik untuk kita semua, terutama kepada calon guru penggerak. Baiklah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan baik dan lancar. Dan kemudian mungkin kami sekaligus untuk membuka kegiatan seminar ini. Di dalam nama Tuhan Yang Maha Kuasa,
kami mengatakan bahwa seminar aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan guru BPD SMP Negeri 3 Sungai Liat tanggal 19 Desember 2022 kami nyatakan dibuka. Ya, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas sambutan dari Nino Sidamangun, SPD. Lanjut ke acara 3 yaitu paparan aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif bersama rekan sejawat yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Verda SPD. Kepada Ibu Nina, kami persilakan. Oke, izin saja ya Bapak Ibu. Sebelum saya mulai, izinkan saya untuk membacakan pantun ya, agar kita lebih bersemangat. Semua tulisan harus dirangkum sebelum dikirim ke kota Belgia. Saya ucapkan Assalamualaikum untuk hadirin yang berbahagia. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan seminar aksi nyata berbagi praktik baik budaya positif. Di sini Bapak Ibu, saya ingin membagikan pemahaman dan pengalaman saya selama beberapa bulan ini. Saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Bapak Ibu, kami di sini sudah menjalankan kurang lebih 2 bulan, yaitu kami belajar tentang modul 1. Di dalam modul 1 kami di sini ada temanya modul 1.1 dan 1.4. Tibalah saatnya di modul 1.4 kami harus berbagi aksi nyata dalam praktik baik budaya positif yang ada di sekolah kita, Bapak Ibu. Ya. Kita lanjutkan membangun budaya positif yang ada di sekolah. Next. Baik, sebelum kita mulai, nah tentunya kita sebagai pendidik itu mempunyai sekolah impian. Ya, di sini ada 5 pertanyaan, ya agak turun sedikit ke bawah selainnya. Ya. Nah, kira-kira sekolah impian seperti apa yang kita inginkan sebagai seorang pendidik? Yang pertama pertanyaannya adalah bagaimana suasana sekolahnya. Yang kedua, bagaimana sikap gurunya? Bagaimana tutur kata guru? Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Bagaimana sikap murid-muridnya dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Di sini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk bermimpi dulu, menghayati dan mendalami apa saja jawaban dari pertanyaan yang ada di depan. Silakan Bapak Ibu untuk bermimpi dulu di sini. Nanti akan saya tanyakan ya jawaban saya akan tanyakan jawaban dari Bapak Ibu. Baik, pertanyaan pertama yaitu bagaimana suasana sekolahnya? Mungkin Ibu Tias mau coba menjawab. Untuk bagaimana suasana sekolahnya? Kalau dari gurunya saling bekerja sama satu sama lain. Kemudian dari siswa-siswanya itu kalau misalnya tadinya tidak ada yang karena di sini masih
kebanyakan tidak semua siswa itu gampang mungkin berkata asal. Nah, itu saya melihat tidak ada yang seperti itu. Sama Yesus penelitian. Jadi impian-impian yaitu tidak ada kata kasar dan tidak ada kemuliaan yang ada di sekolah. Pertanyaan kedua, impiannya ya, impian bukan realnya. Saya memimpikan seperti apa? Bagaimana sikap gurunya? Ya, gimana impiannya? Impian kalau saya buat impian gurunya yang sangat itu terbuka, saya mendukung. Terima kasih Bu Bet, saling menuntut impian Bu Bet ya. Nah sekarang pertanyaan yang ketiga, bagaimana tutur kata guru, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya? Betul? Bagaimana tutur kata guru, bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya. Harapan saya di sini sebagai guru, kita sebagai guru bertutur kata yang baik, sopan, karena dengan tutur kata kita juga mengajarkan kepada murid-murid kita. Ibaratnya anak itu kan mencontoh apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan. Bagaimana guru bersikap kepada murid-muridnya. Harapannya sikap kita ini sebagai guru mencontohkan sikap-sikap yang baik. Itu. Terima kasih Bu ya. Jadi tutur kata yang lembut ya, dan sikap kita yang bisa dicontoh oleh siswa kita. Lanjut, bagaimana sikap murid-muridnya? Impian Bapak Ibu untuk murid-muridnya seperti apa? Terima kasih Bu Lina. Kalau saya pribadi menginginkan sikap murid itu adalah murid yang bertanggung jawab dan disiplin. Karena dengan bertanggung jawab dan disiplin, murid mudah kita atur dan dikondisikan. Mungkin itu saja. Sikap yang bisa kemudian yaitu yang bertanggung jawab dan disiplin Bu ya. Oke, bagus sekali. Sekarang terakhir bagaimana mereka saling berinteraksi mimpinya. Oke, coba ke Bu Inta. Kalau bagaimana interaksinya antara murid sama murid, guru sama murid, mungkin saling menghormati dan saling menghargai, ya. Jadi gimana caranya kita menciptakan sekolah yang ramah tidak hanya pada gurunya, tetapi sesama murid juga harus ramah. Baik, terima kasih. Bagus sekali jawaban Ibu Bapak yang ada di sini. Beri tepuk tangan dulu. Oke, sebelum kita mulai biar nggak tegang, kita melakukan ice breaking dulu ya, Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu berdiri dulu biar lebih semangat. Oke, perhatikan arahannya, kita latihan dulu ya. Sebelah kanan berarti yang bertepuk di sebelah kanan saya. Sini ya, sebelah kanan. Yang bertepuk sebelah kanan. Kalau di sini berarti yang bertepuk sebelah kiri. Nah, perhatikan sebelah kanan kalau saya seperti ini berarti sekali tok. Kalau tak berarti tok. Tak tok. Sudah paham? Sama kayak gini. Tak tok. Gitu ya. Paham Bapak Ibu? Coba kita latihan dulu sebelum kita mulai. Sekali, kayak ini, kayak orang sebelah kiri, kayak tangannya sebelah kiri. Kalau dia seperti ini, tiga kali, kayak gini, oke ya, paham ya? Seperti itu, oke? Paham? Udah? Oke.
Oke, yang terakhir tuh ya. Benar lagi, ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Setelah kita melakukan ice breaking untuk memberikan agar kita berkonsentrasi Bapak Ibu ya, sesuai dengan arahannya. Kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, kita di dalam dunia pendidikan tidak terlepas dari arahan dan tuntunan dari Bapak Ki Hajar Dewantara ya Bapak Ibu ya. Jadi ini adalah acuan kita. Bapak Ki Hajar Dewantara, pendidikan juga memberikan tuntunan terhadap segala kodrat yang dimiliki agar mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Nah, di sini Bapak Ki Hajar Dewantara menginginkan pendidikan itu tidak ada pemaksaan, ya, menyenangkan, selamat dan bahagia. Jadi kita sebagai guru itu selamat, siswa juga selamat dan bahagia menjalani pendidikan, ya. Jadi ketika kita sudah bahagia dan selamat, maka akan terciptalah sebuah pendidikan yang berkualitas. Seperti itu arahan dari Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, sekarang kita ke perubahan paradigma. Oke. Nah, sekarang Bapak Ibu dengan rekan yang ada di sebelahnya, kita bermain game ini sebentar. Di sini, ya, berdua dengan temannya, kalau ganjil bertiga boleh, ya. Di sini, ya, arahannya Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan coba buka, ya. Anda adalah A, ya. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Silakan dikepalkan salah satu tangan Anda, ya. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang berharga di dalam kepala Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, jadi berdua-dua boleh bertiga. Jadi contohnya Ibu Tias yang mengepal, yang B-nya Ibu Rian, ya. Tugas rekan B adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepala tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghabis, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia meminta kepala tangan Anda. Ya, coba sekarang kita lakukan, ya. Berusaha, ya, teman itu berusaha membuka kepala tangan Anda. Dibuka, digelitik. Anda harus menjaga, yang menjadi A, Anda harus menjaga kepala tangan Anda agar tidak terbuka. Walaupun sudah digelitik, ditawari uang, ya, dibujuk rayu, dicaci maki, dihina dan sebagainya. Oke, paham? Bapak Ibu, kita mulai dari sekarang. Kita ini. Oke, 1, 2, 3. Ya, oke. Sampai tidak bisa terbuka lawannya, ya. Oke, karena itu adalah sesuatu yang berharga bagi kalian. Oke, ini Bapak Ibu. Nah, sekarang berhasil nggak? Nah, oke, tidak berhasil ya. Karena apa? Tidak berhasilnya karena apa? Karena apa? Itu yang ada di sini kepala kita adalah sesuatu yang berharga, tidak boleh orang lain melihat. Karena apa? Ya, karena sesuatu berharga ya kan ya. Kemudian pertanyaannya, ya, kira-kira apakah Anda akan membuka kepala tangan Anda dengan bujukan dan godaan?
Kalau saya membukakan genggaman tangan saya barang saya apabila sesuatu yang ada di otak saya itu tepat dan sangat menyenangkan. Begitu. Ibu Habibah akan membuka kalau waktunya tepat gitu ya. Kalau Ibu Rahma, kira-kira sesuatu yang penting berharga di tangan kamu pengen dibuka oleh orang lain, kira-kira mau atau enggak? Mau dipaksa juga saya nggak akan juga. Karena sesuatu yang berharga akan saya jaga sampai nanti. Oke, begitu kira-kira Bapak Ibu ya. Jadi kita akan menjaga sesuatu yang berharga yang ada di dalam kehidupan kita. Jadi tidak perlu orang lain tahu ya. Karena walaupun kita diintimidasi, walaupun kita dicaci maki, kita harus tetap menjaganya karena itu sesuatu yang penting bagi kehidupan kita. Oke, Bapak Ibu masih berbahagia kira-kira? Kita lanjutkan ya. Next. Nah, sekarang perubahan paradigma. Naik atas sedikit. Oke, nah sekarang yang ke bawah, yang ya. Nah sekarang perubahan paradigmanya. Ini stimulus dan sekali tentang dunia yang sekarang mungkin ada di otak kita. PS teori kontrol tentang dunia. Coba kita perhatikan. Kira-kira kita berada di mana? Ya. Yang pertama itu realitas atau kebutuhan manusia itu sama. Jadi pemikiran kita mungkin saat ini saya dan Ibu Habibah sama kebutuhannya. Penyelenggarakan sama kebutuhannya, kebutuhan makannya sama, kebutuhan hidupnya sama, kebutuhan uangnya sama, ya. Sedangkan di sebelahnya realitas kebutuhan kita berbeda, berbeda, ya, berbeda nggak kita? Dari postur makan saya dengan postur makan ibu sini tentunya berbeda. Jadi setiap manusia itu mempunyai kebutuhan yang berbeda, beda. Lanjut. Semua orang melihat hal yang sama. Jadi saya melihat Ibu Uwajibah itu sama. Ya, pada kenyataannya yang bagusnya menurut teori kontrol tentang dunia yaitu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Saya menilai Ibu Uwajibah berbeda. Saya Ibu Tiah menilai Ibu Uwajibah tentunya Oke, lanjut. Kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Jadi saya memaksa Ibu Rian untuk menilai Ibu Uwajibah itu sama seperti saya. Ternyata tidak bisa seperti itu. Ya, jadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Itu maksudnya. Ya, lanjut. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Kalau kita lakukan sesuatu itu dianggap buruk. Padahal pada kenyataannya semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita berbohong aja punya tujuan ya, Bapak Ibu ya, betul nggak? Tentunya ada tujuan kita. Tentu ada sisi positifnya. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Kira-kira benar nggak? Orang itu baca nyuruh-nyuruh saya. Tidak. Tentunya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Betul Bapak Ibu? Oke, kita lanjutkan. Saya bisa mengontrol orang lain. Salah nggak? Iya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya? Di bawah masih ada tuh. Next. Oke, sekarang kita ke disiplin yang positif. Ya Bapak Ibu, di sekolah kita sangat memerlukan disiplin positif. Next, Bu. Nah, ini ada pemikiran Bapak ya tentang disiplin. Perhatikan, di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Meskipun disiplin itu bersifat self disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi begini Bapak Ibu,
Intinya dari kalimat ini, siapa yang akan mendisiplinkan diri kita sendiri? Ya kita. Kalau kita tidak bisa berdisiplin, orang lain yang akan menguasai diri kita. Ya, paham Bapak Ibu ya? Itu maksud dari pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Next. Nah, motivasi perilaku manusia. Jadi kita ini mempunyai hasil dalam berperilaku, ya. Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi begini Bapak Ibu, contohnya kita datang tepat waktu di sekolah atau pagi-pagi. Nah tujuan kita itu melakukan itu kira-kira yang mana? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Gak segera dengan kepala sekolah, jadi ku harus datang pagi-pagi. Itu yang pertama tujuan kita. Lanjut yang kedua, tujuan kita datang pagi tersebut untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Udah datang pagi-pagi ya, dia dipuji ibu kepala sekolah, kira-kira itu enggak harapan kita. Nah ya, sekarang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita melakukan itu untuk diri kita sendiri dan menjadi orang lain yang mereka inginkan. Kira-kira Bapak Ibu pengennya melakukan itu yang 1, 2, atau 3? Tentunya yang ketiga ya. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Lanjutkan. Nah sekarang setiap kita menilai pelajaran setiap semester, jadi kita mempunyai keyakinan atau kesepakatan harus itu Bapak Ibu agar proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar, ya seperti itu. Bagaimana cara menyusun keyakinan atau kesepakatan kelas? Yang pertama itu dari perilaku yang ada di dalam kelas. Kemudian dijadikan sebuah kebiasaan, menghormati guru dijadikan perilaku dan dijadikan kebiasaan. Kemudian menjadi budaya yang positif, ya. Paham Bapak Ibu? Contoh tadi, ya. Siswa datang tepat waktu, itu kan perilaku manusia kan? Nah, bagaimana perilaku manusia itu berubah menjadi sebuah kebiasaan datang tepat waktu dan menjadi budaya positif yang ada di kelas tersebut. Begitu Bapak Ibu ya, kira-kira cara membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Nah, ini contohnya keyakinan dan kesepakatan kelas. Tampilan yang ada di depan itu sangat sebagai contoh bahwa setiap kelas ataupun setiap tingkatan itu memiliki perbedaan. Jadi kita tidak bisa menyamakan anak kelas 1 SD dengan anak kelas 7 SMP. Ya, jadi itu sesuai dengan kondisinya masing-masing. Kalau anak SD mungkin dilarang buang air kecil di dalam kelas. Kira-kira cocok nggak itu untuk anak kelas 1 SD? Cocok. Bagaimana dengan anak kelas 7? Dilarang kencing di dalam kelas. Tidak akan cocok karena berbeda-beda, ya. Oke. Tidak perlu dibacakan, Bapak Ibu bisa membaca yang ada di depan ya, contohnya ya. Nah, saya membacakan keyakinan kelas 7. Hormat. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Cocok untuk di kelas 7 ya. Kemudian bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Kemudian diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lainnya. Kira-kira seperti itu contohnya. Next. Dibuatnya sebuah peraturan kelas itu acuannya yaitu kesehatan dan keselamatan. Bagaimana maksudnya? Kesehatan, contoh ya. Nah, ketika anak membuang sampah sembarangan, itu contoh ya. Kira-kira kesepakatan atau keyakinan kelas apa yang dapat kita buat di dalam kelas untuk kesehatan? Kira-kira apa? Ya, coba dibuat satu. Mungkin buanglah sampah pada tempatnya. Ya, itu
kira-kira ya, demi kesehatan. Ya, itu sebagai contoh ya. Keyakinan dan kesepakatan akan lebih memotivasi anak dari dalam ya Bapak Ibu ya. Oke, next. Nah, kebutuhan dasar manusia. Kita ini mempunyai kebutuhan dasar yang tidak ada ya, dan sama seperti itu kira-kira. Kebutuhan dalam penguasaan, kesenangan, bertahan hidup, perhatian, dan kebebasan. Penguasaan ya, kita butuh penguasaan dalam pendidikan ya, itu sebagai contoh, dan banyak penguasaan lainnya. Kemudian kita juga butuh kesenangan Bapak Ibu. Tidak mesti kita harus belajar terus. Pastinya kita senang-senang, seperti kita mau senang-senang kapan Pak misalnya. Itu kan kita butuh senang-senang manusia itu ya, agar tidak stres. Kemudian bertahan hidup, sandang, pangan, papan itu sangat diperlukan ya. Kemudian perhatian, nah kita butuh gak kira-kira kasih sayang? Kan tidak ada manusia di dunia ini yang tidak mau dicintai, yang tidak mau diberikan kasih sayang, tidak ada ya, apalagi perempuan ya, sangat membutuhkan perhatian. Dan kebebasan dalam tanda kutip ya, kebebasan yang terarah. Kita butuh bebas gak? Ya, tidak mungkin. Dalam rumah tangga aja butuh kebebasan, butuh privasi ya, atau maunya bergaul dengan teman-teman. Kalau kita selalu dikekang, maka kita akan jadi orang yang stres ya. Jadi sangat kita membutuhkan kebebasan di sini ya. Oke, next. Nah, ini sekarang Bapak Ibu yang sangat penting bagi kita. Posisi kontrol guru itu ada 5. Kira-kira Bapak Ibu berada di posisi kontrol yang mana? Ya, yang pertama ada penghukum, kemudian pembuat masalah, teman, pemantau, dan agent. Saya punya videonya Bapak Ibu. Jadi silakan Bapak Ibu kira-kira mencocokkan diri Bapak Ibu sebagai yang mana? 1, 2, 3, 4, atau 5. Oke? Silakan kita saksikan videonya. Oke Bapak Ibu, silakan disampaikan. Guru seperti apa kita selama ini? Tujuan pembelajarannya yaitu menentukan posisi kontrol guru kita seperti apa. Halo, Bapak Ibu guru, calon guru pada. Video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Apa perbedaan antara guru A, B, C, dan D? Ini ada guru yang A ya Bapak Ibu sebagai penghukum. Nanti anak-anak, silakan PR kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum biasa ya. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Nah, begitu nggak kira-kira Bapak Ibu menghukum? Akan harus kita dilakukan saja. Hari ini ada hari ini ada tugas Pembuat asal bersama ini, ya kan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum Pak. Kamu nggak selesai tugas ya? Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah
Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu tidak pernah terlibat. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Kalau orang tua biar anak rasa bersalah. Ya, Sebagai teman ya. yang lagi ya. Dan kamu lagi, ibu tenang ulangnya. Ya. Jadi, ya. Sok dulu dong. Ya, tenang. Ya, jadi pengaku lanjut lagi. Pak, saya. Lanjut yang keempat ya, memantau. Kami bagi olahraga. Bapak kamu sudah 3 kali loh. Jadi olahraga bulan ini. Ya, Pak. 3 kali berarti saya baru tiba. Ini Bu, saya mau tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat untuk tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Kira-kira apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengumpulkan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Sebenarnya sampai malam-malam Bu. Bagaimana kalau kamu menjual? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Oke, Bapak Ibu. 2 dari 5. Kembali lagi buat Freddy. Oke, seperti yang sudah saya tayangkan tadi, 5 posisi kontrol dulu. Nah, sedang senyum Bapak Ibu ya. Kira-kira kita berada di posisi kontrol yang mana? Bapak Ibu tidak perlu menjawab, cuma jawabkan dalam hati Bapak Ibu ya. Yang pertama itu sebagai penghukum. Ini sepertinya ini yang selalu dihindari oleh anak-anak Bapak Ibu. Karena belum apa-apa, belum tahu alasannya, kenapa tidak mengerjakan tugas? Ya, langsung dihukum, dicaci, dimaki. Ya, sehingga anak itu sangat menghindari guru yang seperti ini Bapak Ibu ya. Yang kedua, pengelola rasa bersalah. Nah, sama mama, bapaknya dibawa. Kamu tidak mengerjakan tugas, tidak kasihan ada sama orang tua kamu. Ya mungkin pernah melakukannya ya. Yang ketiga, sebagai teman, tidak apa-apa, tidak mengerjakan tugas. Kita kan teman. Nah, posisi yang seperti ini maka anak akan bergantung dengan kita, Bapak Ibu. Ya. Kemudian pemantau ini yang selalu taat aturan. Berapa kali terlambat? Bapak sudah catat berapa kali. Ya, aturan kita di sekolah tidak boleh terlambat. Jadi taat sama aturan. Sepertinya ini semua ya. Yang kelima, sebagai manajer, inilah guru impian, inilah guru ideal yang harus tahu dulu kondisi siswanya. Jadi ketika tidak membuat PR, kita harus seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya. Mampukah kita kira-kira? Ketika siswa tidak membuat PR, kita harus tanya dulu alasannya apa, ya, kenapa, dan mencari solusinya seperti apa. Jadi kira-kira mampukah kita sebagai seorang guru ini menjadi posisi kontrol yang kelima sebagai manajer Bapak Ibu. Ya, insya Allah ya kita berusaha. Mulai hari ini kita berusaha. Next. Nah, sekarang outputnya sebagai murid ketika seorang guru menjadi seorang penghukum. Ini yang akan terjadi. Murid akan menjadi pemberontak, dribbling dengan gurunya, mudah menyalahkan orang lain, gara-gara dia itu. Gara-gara dia itu seperti itu saya. Jadi dia akan dendam, tidak akan berubah anak itu. Besoknya pasti ngulang lagi. Kemudian pembuat rasa bersalah. Dia akan menyembunyikan sesuatu, maksudnya nyangkal dan berbohong. Itu yang akan terjadi dengan siswa kita. Kemudian yang ketiga, murid ketergantungan dengan guru. Dia akan bergantung dengan kita. Coba ada ibu Sindio bisa membela saya, dia akan bergantung. Kemudian tidak akan menurut dengan guru lain. Tidak mau dengan guru ini.
jahat, berkawan. Nah, seperti itu kira-kira. Kemudian pemantau hanya akan taat jika diawasi. Ya, jadi kalau ada guru A datang dia taat, tapi kalau nggak ada gurunya nggak taat. Dan posisi yang ideal adalah manajer. Fokus pada penyelesaian masalah. Masalahnya seperti apa? Fokus sehingga murid memiliki karakter yang lebih kuat. Ya, jadi ini mencari solusi bukan menyalahkan ya. Oke. Nah, next. Nah, seperti ini kira-kira kasusnya. Bapak Ibu boleh membacakan. Bu Panika silakan dibaca. Yang melihat Bu. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan IPA menjadi guru, dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan meminta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunduk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidung. Terima kasih, itu kondisinya. Sekarang ada dua pertanyaannya. Ya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Yang kedua, menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Dapat Bapak Ibu yang coba menjawab? Ini tadi konsep juga betul. Ya, tapi secara keseluruhan sebenarnya kalau sebagai guru itu sangat menyedihkan kalau seperti ini. Anak sudah takut, masih dibisihkan lagi, ditertawakan oleh temannya, ini udah masuk ke dalam perbulian menurut kami. Jadi kalau saya lakukan ini di dalam kelas, ketika anak melakukan kesalahan, mungkin bisa siswa saya pernah saya dengar juga, tidak sebenarnya langsung saya hukum atau saya marahi. Anak yang melakukan kesalahan apapun, mau dalam bersahabat atau apa, pasti saya panggil dulu kenapa melakukan itu. Itu bukan buat tema itu, nggak ada yang saya lakukan di dalam kelas. Ya, kita harus tahu dulu apa kesalahan siswa tersebut. Dan tolong kita jangan mengizinkan kesalahan apapun yang dilakukan siswa kita, jangan diizinkan ditertawakan oleh siswa lainnya, karena itu double, jadi double masalahnya. Mungkin itu bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bu Rida. Jadi tidak setuju ya Bu ya akan tindakan di Bapak Seno ya. Ya, karena tentunya anak itu sudah malu, tambah lagi gurunya memberi malu, jadi tambah mentalnya akan terpuruk. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Jadi Menurut saya itu sebagai hukuman. Setelah anak melakukan kesalahan, guru memberikan hukuman, terus malah double-double tadi. Sebagai penghukum, kalau yang tadi ada 5 itu sebagai penghukum dan pemberi rasa bersalah. Jadi anak benar-benar kena mentalnya, kalau anak zaman sekarang bilang kena mental banget kayak gitu. Seperti itu kata-katanya. setuju sekali atas jawaban Ibu Silvi ya, untuk sebuah hukuman ya Bapak Ibu ya. Next. Nah, sekarang apa sih perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi? Nah, hukuman itu apa sih sebenarnya? Ibu Linda mungkin?
Menurut Ibu Ina, hukuman itu apa ya? Menurut saya, kalau hukuman itu adalah suatu yang diberikan kepada anak apabila ia menurut kita melakukan pelanggaran terhadap tata tertib atau yang telah disepakati. Bagus sekali ya. Kalau konsekuensi, Bu Lian mungkin kita next ke konsekuensi, ya. Ibu Lena. Baik, Pak. Menurut saya konsekuensi itu adalah akibat yang harus diterima apabila anak tersebut melakukan perbuatan. Bagus sekali jawabannya. Hukuman itu adalah sesuatu pemberian ya yang diberikan kepada situ apabila anak melakukan kesalahan tanpa diarahkan apapun. Kalau konsekuensi itu seperti ini contohnya. Jadi ketika anak melakukan kesalahan, misalnya dia merobek buku temannya misalnya. Nah, konsekuensinya apa? Kira-kira dia harus mengganti buku temannya. Jadi kalau tidak mau dapat konsekuensi, jangan dilakukan. Kalau sudah melakukan, dia harus bertanggung jawab. Seperti itu kira-kira konsekuensi ya, paham Bapak Ibu ya? Kalau restitusi sekarang next. Nah, ini mungkin kata-kata yang baru ya. Saya pengennya setelah seminar ini Bapak Ibu memahami apa itu restitusi ya Bapak Ibu, karena penting sekali bagi kita. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu pernyataan dari dosen tahun 2004 ya. Oke. Jadi di sini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya dan mencari solusi. Nah, Bapak Ibu. Next. Nah, ada 3 tahapannya. Tahapan restitusi mungkin asli bagi Bapak Ibu ya, tapi saya minta dengan sangat mohon dipahami. Jadi begini ada caranya untuk membuat anak itu merubah karakter siswa itu menjadi yang lebih baik. Yang pertama, menstabilitaskan identitas. Ke bawah lagi saya. Nah, ada contohnya. Menstabilitaskan identitas. Nah, ketika anak melakukan kesalahan, maka jangan langsung dimarahi, tapi gunakan kalimat yang positif yang membangkitkan motivasi anak. Seperti, nah, setiap orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, nak. Ya, jangan langsung kamu ini salah, jangan seperti itu. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Banyak teman lain juga pernah melakukan kesalahan ini. Jadi kita harus membangunkan kepercayaan diri anak dulu, walaupun mereka melakukan kesalahan. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Kita harus memvalidasi dulu tindakan yang salah siswa itu yang seperti apa. Dengan pertanyaan, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan itu, nak ya? Seperti itu kan kira-kira. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita menyuruh anak itu supaya berpikir, ya berpikir bagaimana solusinya. Dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini nggak kamu keyakinanlah apa yang telah kita sepakati. Nah, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu ya Bapak Ibu. Saya punya video, mungkin teman-teman sudah tahu saya mengambil video kemarin, ya. Seperti ini kira-kira solusinya Bapak Ibu ya. Boleh dilihat di YouTube saya nanti. Ya, demonstrasi kontekstual modul 1.4. Mungkin Bapak Ibu yang berminat nanti ke CGP. Nah, segitiga restitusi ya Bapak Ibu ya, seperti ini. Nah, tahapan segitiga restitusi yang seperti yang saya jelaskan tadi.
Dalam validasi tindakan yang salah, setiap tindakan yang dilakukan pastinya dengan suatu tujuan atau memenuhi kebutuhan dasar, ya. Siap menghubungkan nilai-nilai yang dipercaya, terutama dalam keyakinan kelas. Nah, saya punya skenario, ini skenario saya boleh di pause dulu, ya. Nah, skenario yaitu, nah ini anak kita, Vicky ya, yang dari sini. Ya, aktornya adalah siswa kelas 7 yang sering terlambat datang ke sekolah. Ketika Vicky datang terlambat dan hendak masuk ke dalam kelas, dia bertemu dengan guru bahasa Inggrisnya yang dipanggil Metrina. Dalam kesepakatan kelas yang pernah dibuat, ada salah satu nilai kebijakan yaitu rajin. Ini artinya bahwa seluruh siswa yang ada di kelas tersebut sepakat dan meyakini bahwa semua siswa harus disiplin masuk kelas terlambat dan tidak terlambat datang ke sekolah adalah suatu tindakan yang tidak disiplin dan bertentangan dengan salah satu nilai kebajikan yang telah disepakati dan diyakini bersama. Sebagai seorang guru, saya harus melakukan tindakan penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini contohnya, Bapak Ibu. Kasih yang satu ya, ini kasih yang kedua, ini anak kita juga, artisnya. Jadi ketika seorang guru sedang melewati kelas, ada siswa yang bernama Levi sedang mengerjakan PR di dalam kelas. Dalam keyakinan kelas yang sudah disepakati, ada salah satu nilai kebajikan yaitu bertanggung jawab. Semua siswa harus bertanggung jawab untuk membuat PR di rumah. Membuat PR di sekolah merupakan salah satu tindakan yang tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Saya sebagai seorang guru harus menyelesaikan masalah dan mencari solusinya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ya, ini masih.
Oke Bapak Ibu, itu adalah video tentang penanganan dengan menggunakan segitiga restitusi. Sekarang saya mau tanggapannya dari Ibu Guru ya. Boleh Ibu Sunarsi? Tanggapan dengan menggunakan segitiga restitusi itu kira-kira bagus atau tidak? Menurut saya untuk penerapan segitiga restitusi di SMP kita sangat baik ya. Budaya positifnya sangat bermanfaat apabila memang benar-benar diterapkan. Jujur untuk saya sendiri belum sepenuhnya bisa mengikuti segitiga restitusi. Jadi kalau kita sudah dapat pengetahuan seperti ini, mudah-mudahan ke depannya kita bisa menerapkannya supaya lebih bermanfaat dan lebih baik lagi. Terima kasih Ibu Sunarsi. Ya, jadi segitiga restitusi ini adalah salah satu solusi kita untuk menyelesaikan masalah anak Bapak Ibu ya.
tidak perlu kita marah-marah dengan anak, tetapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah menstabilitaskan identitasnya, yaitu mengangkat dulu, jangan sampai dia down. Anak-anak tidak semua orang itu pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Jadi kira-kira kamu melakukan itu pasti punya tujuan, karena ceritakan apa tujuannya, itu yang kedua. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentunya kita sudah membuat kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, ya. Jadi kita ingatkan lagi keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati dari kamu langgar. Seperti itu ya Bapak Ibu, ya. Dan kita mencari solusinya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, solusinya seperti apa. Jadi kita mengarahkan ke yang lebih baik, Bapak Ibu, ya. Oke, sekian dari saya pemaparannya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak Ibu. Ada pertanyaan ataupun sharing di sini? Tidak ada, cukup ya Bapak Ibu, ya. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya telah mengikuti seminar aksi nyata saya berbagi praktik budaya positif bersama rekan sejawat di UPTD SMP Negeri 3 Semarang. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu guru hebat yang ada di sekolah kita, ya. Saya punya pantun, karena tadi dibuka dengan pantun maka ditutup dengan pantun. Oke, saya akan bacakan. Ada virus muncul di Wuhan. Jangan lupa jaga kesehatan. Apabila ada kata yang kurang berkenan, sudahlah kiranya dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Students, good morning. Before we start our lesson study today and before we start our lesson di semester, ya, sebelum kita mulai pembelajaran kita di semester ini, ya, kita membuat keyakinan kelas dulu. Jadi kita sepakati apa-apa saja yang menjadi, yang boleh dan apa-apa saja yang tidak boleh, dan kita yakini keyakinan di kelas yang telah kita buat. Masing-masing anak silakan membuat lebih dari satu juga nggak apa-apa. Nanti akan tempel di depan sana, kita tempel secara bersama-sama. Paham? Ya? Boleh satu orang satu, boleh satu orang dua, ya. Buat yang silakan. Anak-anak, finish? Sudah selesai? Yang sudah boleh ditempel di sini. Ayo, silakan yang mau menempel secara berurutan. Silakan tempel. Silakan. Ya, silakan baca, ya, salah satu atau beberapa keyakinan kelas dari teman-teman. Yang pertama, menghormati guru dan teman saat menjelaskan. Ada. Menjaga kebersihan lingkungan kelas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Mardalena, Guru Pendidikan Pancasila di UPTD SMP Negeri 3 Sungalian. Setelah mengikuti diseminasi berbagi budaya positif bersama Ibu Rina, saya dapat memahami konsep-konsep budaya positif sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Selain itu, dapat memberikan motivasi kepada saya untuk melakukan budaya positif di sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sadin Mariska dari kelas 7B. Dengan dibuatnya keyakinan kelas yang kami lakukan bersama teman, membuat saya bersemangat melakukan pelajaran. Saya berharap dengan adanya keyakinan kelas dapat membuat kedisiplinan dalam proses belajar. Kami membuat keyakinan kelas bukan paksaan, itu murni ide dari kami